Mau. Enggak. Lepaskan. Sudah tidur denganku. Kau wanitaku. Apa? Rama, kau suruh aku tidur dengannya. Sari, kalau kau layani Aditya, dia kasih aku 100 juta. Selamatkan keluarga Rama. Kalau kau cinta aku, demi masa depanku, sakrifisikan sekali. Aku janji, tunggu keluarga Rama pulih, kita nikah, oke? Baik, aku pergi. Tapi jangan menyesal. Lihat mataku. Bilang, siapa aku? Aditya. Ingatlah, kau wanita Aditya, bukan Rama. Rama, aku akan buat kau bayar. Untuk keputusan hari ini. Pelan-pelan. Aku takut sakit. Pertama kali, Rama tak pernah menyentuhmu. Benar, kata pria tak bisa dipercaya. Semalam tak pulang. Aku sudah tahu, kau pasti bisa menaklukkan Aditya. Sari, aku cinta kamu. Aku akan menikahimu. Pagi. Belum puas lihat? Kalau belum, boleh kau pegang. Ini hak khususmu. Kukira kau sudah pergi. Pergi? Kau di sini. Mana bisa aku pergi? Kau akan tanggung jawab. Tentu saja, sangat bersedia. Apa maksudmu dengan ini? Aku mau dengar Rama. Panggil kau Bibi. Kau mau dengar? Mau. Aditya Prasetya, tokoh besar lingkaran bisnis Jakarta. Sekarang suamiku... Kau suka lupa-lupa. Biar aku simpan dulu. Demi hari ini, aku tunggu 10 tahun. Biar nanti tak bisa cerai, lebih baik simpan surat nikahnya. Habisi semua jalannya. Rama, aku nggak sadar kapan kamu main sama adikku yang baik. Sayang. Aku di sini. Adik tunangan. Aku sebagai kakak harus hadir kan? Tentu saja. Kamu sebagai ipar baru pasti ikut juga kan? Betul. Ayo kita pergi sekarang. Putri, silakan ikat sabuk pengaman. Kelihatan bagus juga. Iya, bagus sekali. Cocok sekali. Pasangan serasi. Jodoh sejati. Keluarga Rama dan Sari sudah lama dekat. Sekarang jadi lebih dekat lagi. Terima kasih semua.
Semoga Maya dan Rama selamat sampai tua, saling cinta sampai akhir. Semoga kalian selamanya bahagia. Siapa dia? Selamanya bersatu. Kenapa dia ke sini? Karama, cepat usir dia. Aku tak mau pertunangan kita jadi lucu-lucuan. Tenang saja, dia takkan... Sari, bagaimana kemajuan semalam? Sangat lancar. Benar. Jadi Om setuju kerja sama keluarga Rama? 1.000 miliar itu kapan masuk ke rekening? Kapan kamu mau? Semakin cepat semakin baik. Sari, aku cinta kamu. Pertunangan ini cuma langkah sementara. Tenang saja, aku pasti nikahi kamu. Rama, cintamu murahan sekali. Sari, aku tak punya pilihan lain. Aku butuh investasi, Om. Ayo lihat. Dan dukungan keluarga Sari, tunggu saja. Tunggu karir stabil. Aku pasti... Aku pasti apa? Tak apa-apa. Sari, kamu... Kak Rama, Sari, kamu... Sari, ini bukan tempat buat berulah. Aduh, siapa dia? Berani buat onar di pertunangan rumah Sari. Tak kenal. Mungkin dia simpanan Tuan Muda Rama di luar sana. Istriku hebat. Istriku, Prasetya Aditya, boleh berbuat sekehendakmu. Berani dan sombong. Aku yang tanggung. Semuanya. Kemarin Bapak Rama bilang mau nikahiku. Hari ini malah tunangan sama adikku, yang satu ayah. Bapak Rama, kau sungguh hebat sekali. Apa? Saudara tiri? Itu Putri Sari. Wah, Ada apa ini? beruntung datang hari ini. Kakak ribut di pertunangan adiknya. Sari, aku lakukan ini demi kita berdua. Rama, kata-kata palsumu bikin aku muak. Sari, kamu senang bikin keluarga Sari malu? Ibumu simpanan, ayahku selingkuh. Kini, kamu rebut tunanganku. Memang, turun-temurun. Kalau dia brengsek, kamu juga murahan. Ada apa ini? Putri Sari pernah pacaran sama Bapak Rama. Jadi Maya persis ibunya. Simpanan jadi istri. Benar. Diam! Siapa berani bilang ibumu simpanan? Akan kubuat kalian menyesal. Sari, kamu yang tak bisa jaga pria. Kita sama-sama Putri Sari. Kenapa dia pilih aku, bukan kamu? Kamu tak mau cari alasanmu sendiri. Aku cari kok. Aku buta dulu. Tapi kini aku bisa melihat. Aku mau tanya, kenapa kamu bisa suka sama dia? Kamu memang lapar. Sejak kecil, apa yang aku punya, kamu pasti rebut. Kamu suka barang bekas ya? Kak Rama, 1 bulan lalu saat kamu melamarku, bukannya kamu sudah putus sama dia? Sari, dengar penjelasanku. Rama, jangan sampai kulihat kamu lagi. Kalau tidak, tiap kulihat, kukasari kau. Sari, kau harus minta maaf padaku. Kau harus saksikan sendiri pertunangan ini. Lepaskan. Lepaskan. 3. Sari, kamu gila. Kau tampar aku, Sari. Kau berani tampar aku. Tenanglah. Cepat pergi. Ada apa? Ayah, ibu, kalian tak pernah pukul aku. Tapi kakak, dia malah tampar aku di depan umum. Lancang. Sari, sejak kapan kau yang atur rumah ini? Dasar tak guna. Meja pun tak bisa lap. Apa kau bisa? Maaf, Tante Sunita. Tangis saja. Cuma bisa nangis. Sialan. Lap bersih.
Aku tak tahu dia atur rumah Sari. Tapi di rumahku, dia yang atur. Paman, keponakanku. Kado malam ini sangat kusuka. Dengan status Kak Aditya, wanita macam apa tak pernah dia temui? Kenapa dia begitu puas dengan Sari? Asal paman suka. Tangan sakit, biar ku biarkan. Bapak Prasetya, dia yang pukul aku. Kok malah tanya dia sakit enggak? Sari, lemah dan tak mandiri. Kau bisa paksa dia pukul. Kenapa tak renungkan diri sendiri? Aku sakit, sangat sakit. Lain kali, tak usah kau lakukan sendiri. Pikirkan yang besar. Jangan egois. Bapak Prasetya, tak tahu Anda datang. Maaf tak bisa sambut. Ayo, silakan duduk. Silakan duduk di depan. Aku datang ucapkan selamat. Pasangan baru, jangan lupa jaga hubungan kalian. Benar-benar. Ayo, silakan ke sini. Bapak Sari, ternyata kau juga bisa bicara lembut. Sari sangat lemah. Aku tak tega marahi dia. Kelak bicara, jaga suaramu. Benar-benar. Anda benar. Bapak Prasetya, maaf kalau kacau. Apa hubungan Anda dengan Sari? Tak bisa lihat. Sari si jalang itu sangat cinta Rama. Tak mungkin dalam waktu singkat bisa dekat dengan Aditya. Paling cuma pacar. Tak mungkin langsung jadi ibu Prasetya. Soal ini, kau harus tanya Rama. Aku bicara sama Bapak Prasetya, bukan sama kamu. Tanya saja Bapak Prasetya. Kata-kataku berharga nggak? Tentu saja. Sari. Dia bosku. Ayo pergi, aku tak diterima, aku tak nyaman di sini. Oke. Kau bilang itu hukum. Ayo, pergi. Dia bilang apa? Gimana dia bisa dekat sama Bapak Prasetya? Kak Rama, bicara dong. Satu malam. Kamu ngapain? Sari, kita itu apa? Pasangan? Tadi kamu kenapa nggak bilang itu? Bisa dilihat orang. Lihat saja. Sekarang kita sudah sah sebagai suami istri. Bisa dilihat orang. Sari, kesempatan umumkan bagus tadi. Kenapa kamu tak akui hubungan kita? Takut Rama kecewa? Takut tak bisa kembali padanya? Menikahiku membuatmu menderita. Enggak. Hidup lalu aku selamatkan galaksi. Baru bisa nikahimu. Kukira kamu tak mau umumkan. Sudahlah, serang duluan. Salahkan dia dulu. Mau. Aku sangat ingin. Serius? Serius? Aditya suka aku. Tapi semalam baru kita pertemuan resmi pertama. Apa pernah ketemu tapi aku lupa? Apa dia suka aku karena aku tampar Maya yang galak itu? Aku cuma mau tunggu hubungan kita stabil, baru umumkan. Gak ada hubungannya. Di hatiku, dia sudah sama kayak orang mati. Aku tak peduli apa pikirnya. Sari, kau bilang apa? Aku percaya. Waktu peluncuran sudah fix. Sudah, Manajer Sari. Pagi ini saya sudah rapikan semua proposal, kirim ke email Anda. Manajer Sari, apa Anda baik-baik saja? Apa aku terlihat buruk? Terus terlihat terlalu baik. Jadi agak aneh. Siapa nggak tahu Bapak Rama pacar Anda? Ternyata saat tunangan,
Tunangannya malah adik Anda. Maya mau rebut. Rebut saja. Cuma cowok brengsek. Lagian cowok banyak. Bisa tahan juga. Manajer Sari pernah narkoba. Kalau aku bakal hancurkan pesta tunangan itu. Semua harus menderita. Pangeran Bisnis Jakarta Prasetya Aditya nikah. Apa? Serius? Trending nomor 1. Aku lihat. Astaga, mana mungkin? Keterlaluan. Sayang, lihat timeline-ku. Bukan perjodohan tak dipaksa nikah sesuai keinginan. Cuma lihat sampul saja. Mau lihat isinya? Mimpi saja. Ini yang dia sebut ikut-ikutan. Dia malah sok keren. Tak peduli orang lain. Hello. Sari turun aku di tempat biasa. Siapa kau menyuruhku? Kau kira aku masih yang selalu mengelilingimu? Sari, jangan marah lagi ya. Rama, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Mantan yang baik. Harus seperti sudah mati. Jangan muncul-muncul lagi. Prasetya Aditya nikah. Terus kenapa? Sari, kau cuma simpanan. Jangan marah lagi ya. Pulang sama aku. Kembali ke sana. Kamu lebih berkuasa dari Aditya. Bisa jadi simpanan Aditya, semua berkatmu. Sari, jangan keterlaluan. Kalau bukan karena kamu, mana bisa dapat koneksi ini? Intinya, aku harus berterima kasih. Oh ya, lupa bilang. Selamat tunangan. Semoga cepat punya anak. 1 kali, lahiran 8 anak. Sari, Kenapa bisa begini? Sari sedih. Itu sudah kubayangkan. Tapi dia harus paham aku. Dia harus kembali padaku. Tunggu aku bangkit lagi, baru nikahi dia. Kenapa dia nggak bisa tahan? Pahami aku. Dulu dia mudah dihibur. Bapak Prasetya, Rama udah pergi. Ibu nggak ketemu dia. baik. Masuk. Bapak Prasetya, kontrak suntikan dana 100 miliar rupiah ke keluarga Rama sudah siap. Perlu ditandatangani sekarang? Tanda tangan. 100 miliar rupiah untuk Sari, bisnis ini sangat sepadan. Bapak Prasetya, kenapa ikut campur masalah keluarga Rama? Saat dana masuk, keluarga Rama bakal bangkit kembali. Takkan mati, takkan hidup. Biarkan tergantung. Maksud Bapak, bilang semua orang. Kalau kerja sama Rama, semua kerja sama Prasetya, batal semua. Awasi baik-baik. Kau tahu apa yang ku mau. Baik. Rama tak boleh runtuh, tak boleh berkembang. Biar Rama tak punya modal, kembali merebut Sari. Belum inovatif, kebanyakan tradisional dan ketinggalan zaman. Parfum unggulan kali ini ditujukan untuk generasi muda. Jadi saya harap kita bisa berfokus pada kemasan. Pilih yang paling disukai anak muda. Maaf merepotkan. Silakan buat proposal pemasaran lagi. Harapannya, berdasarkan yang lama, lebih sempurna. Baiklah, ku belikan kopi. Rina. Ada apa? Kata Wulan, jadwal syuting iklan diganti sore. Kenapa ganti jadwal? Ada alasan apa? Cuma bilang tak enak badan. Biar aku hubungi dia. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Gimana ini, manajer Sari?
Tenang saja, biar aku urus. Kalian lanjut kerja. Aditya, kamu... Panggil apa? Sayang, kamu kenal Wulan? Atau kenal orang yang bisa hubungi dia? Tak kenal. Baiklah. Istriku mau hubungi orang. Bukannya mudah. Sini. Kode ulang tahunmu. Buka kontak, cari Dani, lalu berdoa. Berdoa? Vera? Iya. Tak bisa berharap. Bapak Prasetya, Aku mau Wulan besok tepat waktu di lokasi syuting. apakah ini artis Wulan? Ya. Baik, aku segera urus. Ada perintah lain? Gak ada, makasih. Makasih sayang. Cantik. Makasih sayang. Telepon. Halo, ada apa? Wulan tiba-tiba mau kerja sama. Tata besok pasti tepat waktu ke lokasi syuting. Kau pikir dia mabuk obat? Dani, sudah selesai. Mungkin dia takut bayar denda yang mahal. Tak peduli alasan, asal dia mau kerja sama, aku sudah sangat bersyukur. Aku sudah siap. Kalau besok Wulan buat masalah lagi, aku beli orang hina dia. Lihat PR perusahaan dia atau aku yang hebat. Tapi, dia jelas-jelas menargetkanmu. Aku? Wulan dan Maya saling mendukung. Kau tak tahu. Aku nggak pernah perhatikan Maya. Pokoknya besok hati-hati. Jangan sampai Wulan ganggu. Siapa yang ganggu siapa? Belum tentu juga. Sari, kau mau apa? Aku dukung. Meski kau rusak keluarga Sari dan Rama, apa masalahnya? Aku dukung kau. Oke. Kalian pindahkan ke sini. Jaga situasi. Bu make up, bawa handuk. Cepat-cepat. Cepat lagi! Kosmetik ini diletakkan begini? Bu Sari, kenapa ke sini? Pas waktu manajer Sari? Bagus, tim sudah siap. Ayo mulai. Aku datang buru-buru, sepatuku di mobil. Manajer Sari lagi kosong, bantu ambil di mobil. Banyak orang di sini. Kau malah suruh Bu Sari ambil sepatu. Timnya itu gak berguna ya? Mereka sibuk, gak ada waktu. Kalau sibuk, tunggu selesai saja. Boleh juga, cuman gak tahu kapan mereka selesai. Oke, aku ambil. Sepatu yang mana? Model apa? Cuma satu di mobil. Terima kasih manajer Sari. Bantu pakai. Manajer Sari, cepat, jangan diam-diam. Ada apa? Sudah diambil. Bantu pakai saja boleh. Kamu nggak punya tangan. Patah. Suruh bantu pakai sepatu, malah marah-marah.
Sudah tahu malu sekarang? Saat jadi simpanan, kenapa tak tahu malu? Kalau bukan Maya bilang, aku takkan sadar. Manajer Sari orang seperti ini. Di luar, kamu tampak semewah, wanita berkarir. Di balik layar. Kamu ngomong apa sih? Bu Sari bukan simpanan. Ini fakta. Tapi manajer Sari juga hebat. Bisa naik ke ranjang Bapak Prasetya. Cocok jadi wanita licik. Kalau sempat, belajar dari manajer Sari. Wulan, kalau fitnah lagi, aku akan sobek mulutmu. Kau kelihatan iri. Mau ku bantu kenalkan? Aku tak murahan seperti kamu. Kalau tak pakein sepatuku, tak bisa syuting. Sari, kau berani lempar aku? Masalah pribadi, urus sendiri. Jangan bawa ke tempat kerja. Selain itu, aku benci orang menunjukku. Kalau tanganmu tak mau jadi seperti kosmetik ini, lanjut saja. Aku cuma bilang kebenaran. Bapak Prasetya nikah. Walau tak tahu dari mana, putri keluarga mewah. Tapi pasti bukan wanita yang tak punya harga diri. Mau syuting nggak? Tak mau. Panggil bosmu. Tak mau. Kita bubarkan kontrak. Kalian bubarkan kontrak. Sesuai kontrak. Harus bayar 3 kali gaji. Sari, kalau kau sujud dan mohon padaku, sampai aku maafkan. Kalau begitu. Kau akan apa? Kaget lihat aku. Rupanya aku harus sering muncul. Biar kamu biasa. Rindu aku nggak? Rindu. Wulan. Yah, Bapak Prasetya. Ada apa Bapak kesini? Selesaikan omonganmu. Nggak ngomong apa-apa, cuma bercanda. Kau yang pecahkan. Lain kali, lebih keras. Sampai tuntas. Biar orang-orang tak ribut lagi. Menjijikan. Ternyata Bapak Prasetya, senang bertemu. Aku teman Bu Sari, Rina, Rama. Aku tahu. Semalam kamu dan Sari lagi telepon. Iya, kemarin malam kami bahas soal syuting. Sudah jaga-jaga, tapi kejadian ini tetap terjadi. Bapak Prasetya, coba katakan, Bu Sari bukan asisten Wulan. Kenapa harus urus sepatunya? Ini nggak adil. Bu Sari memang baik. Kalau aku, pasti sudah pukul dia. Benar. Sari itu sangat lembut. Nanti aku tegur dia. Bapak Prasetya, bukan itu maksudku. Tangan Sari ini masak untukku. Aku takut minyaknya kena. Aku sangat kasihan. Orang-orang malah kira cuma pantas urus sepatu. Sudah bersih. Kamu tahu kode. Cara berharap, kamu juga tahu. Dani, aku mau batalkan kontrak Wulan dengan perusahaanku. Selain itu, Wulan yang melanggar kontrak. Suruh bayar denda sesuai kontrak. Selain itu, blokir Wulan sepenuhnya. Tak mau lihatnya di Jakarta lagi. Berbaik hati pada musuh, itu menyakitkan diri sendiri. Wulan memilih jadi senjata maya. Jangan salahkan aku, berbuat kejam. Jangan, Bapak Prasetya, jangan terlalu membelanya. Yang dia kasih, aku juga bisa kasih. Bapak Prasetya, bahkan aku lebih manis darinya. Soal wajah, aku tak kalah darinya. Kau tak sehebat sehelai rambut Sari. Kau pantas? Kasihanilah aku, beri aku kesempatan lagi. Kebisingan. Bawa pergi. Bapak Prasetya, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku tak akan berani lagi. Bapak Prasetya. Ayo, pulang. Aku masih ada pekerjaan. Kayaknya akan sibuk sampai malam. Sibuk cari brand ambassador lagi? Baiklah. Aku urus sendiri. Kau urus saja. Oke, sampai jumpa malam.
Wah, Bapak Prasetya memang pangeran bisnis. Aura itu keren banget. Manajer Sari dan Bapak Prasetya, apa hubungan mereka? Bapak Prasetya terlalu sayang manajer Sari. Enak banget. Baiklah, lihat apa semua? Kalau tak ada hal lain, bubar. Bubarlah. Sari, ada yang mau disampaikan. Aku sudah nikah dengannya. Hah? Aku sudah nikah dengannya. Tenang, Sari. Kalau sukses, jangan lupa aku. Ternyata dugaan kita Ibu Prasetya itu kamu. Baiklah, malam ini aku jelaskan. Kita ke kantor dulu. Wulan sudah di blacklist. Apa? Aditya malah bela Sari si manis itu? Wulan di blacklist total. Benar. Wulan sudah menerima pemberitahuan pembatalan dari semua mitra. Aku ganti pikiran. Tenangkan Wulan dulu. Suruh dia diam-diam tinggal di Jakarta. Dia masih berguna bagiku. Baik, Putri. Sorry. Manajer Sari. Ini daftar kandidat model baru. Isinya lengkap. Silakan dicek. Nggak cocok. Coba hubungi Nina. Mustahil. Nina sangat selektif soal naskah dan iklan. Selama setahun ini, dia semi pensiun. Instagram 2 bulan gak update. Aku tahu. Tapi aku mau coba. Kamu kerja dulu. Halo? Halo, permisi. Kapan jadwal Nina kosong? Bu Nina, kemarin baru tolak peran utama sutradara Jaya. Biar aku tanya. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. 99% dia pasti tolak. Baik, terima kasih. Halo? Putri, Bapak mau buang semua barangmu. Cepat pulang lihat. Aku tahu. Aku pulang sekarang. Bukannya ini Putri Sari yang ribut di pertunangan. Siram arah, tampar muka, dibantu Bapak Prasetya. Benar-benar jadi pusat perhatian. Tak sehebat anakmu. Anaknya pacari 2 Putri Sari. Hebat juga. Sari, ngomong apa sih? Pikir kamu hebat. Cuma karena ada Bapak Prasetya kamu jadi sombong. Ngapain pulang lagi? Kalau hebat, jangan pulang lagi. Putri, kau kembali. Selama ini kau kemana? Jika ibu di surga melihat putrinya menderita begini, pasti dia sangat cemas. Gak susah. Hidupku baik-baik saja. Jangan coba menghibur aku. Kau masih di sini. Barang-barang ini buang saja. Habisi, bakar. Ini sangat menghina. Bu Lilis, ikut aku. Di mana Putri? Aku di sana. Baik.
Ayo pulang. Berhenti! Kau kira ini tempat apa? Mau datang-datang, mau pergi-pergi? Kali terakhir. Takkan datang lagi. Iya. Rumah Sari ini tak pantas untukmu. Kalau hebat, biar Aditya bela kau juga. Berhenti! Mulai sekarang, jangan ganggu Rama lagi. Dengar nggak? Kau yakin? Aku yang ganggu dia, bukan dia yang ganggu aku. Dia. Benar, anakmu suka makan di mangkukmu. Tapi lihat di wajan, Ibu Rama, waktunya mendidik anakmu. Ajarkan dia apa itu setia. Benar-benar nggak tahu aturan. Iya, persis ibunya. Sifatnya liar. Kalau tidak, takkan mendekati Bapak Prasetya. Lihat sikapnya, kita tahu tak punya adab. Berani melawan orang tua. Untung tak jadi istri Rama. Kalau tidak, pasti aku mati marah. Pasti aku mati marah. Dia tak pantas. Bapak Prasetya sudah nikah. Kalau punya harga diri, pasti sudah putus hubungan. Tapi dia berjalan sombong, takut orang tak tahu siapa dia. Tapi, tunggu Bapak Prasetya bosan. Dia pasti akan dicampakkan. Ulangi lagi. Berani lakukan, takut dikatakan, takut dicibir, jangan berbuat jahat. Malah cari-cari mencari Bapak Prasetya, jadi simpanan orang, malah sok sombong. Simpanan. Kalau tak salah ingat, Sunita yang jadi pionir simpanan. Kamu lupa cara naiknya. Apa karena lama hidup enak, lupa asalmu? Diam! Ini cara bicara ke orang tua. Orang tua? Dia pantas. Yang paling tak pantas bicara ibu, itu dia. Selama ini, kau tinggal kamar ibu, pakai pria ibu. Tak merasa jijik? Kini putrimu ikut menirumu. Kalian berdua suka merebut pria. Apa ini sifat bawaan? Langcang! Kenapa aku punya anak durhaka begini? Aku juga tak sangka punya ayah brengsek begini. Kau lancang sekali! Sari, kau durhaka. Tak punya adab sama sekali. Aku bisa lebih durhaka. Jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku tak jamin apa yang akan kulakukan. Baik. Baik juga kau, Sari. Tunggu kau dibuang Bapak Prasetya. Lihat saja nasibmu. Anak durhaka. Kau pasti kecewa. Jaga anakmu itu, biar jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku buat kalian tak tenang. Jaga anakmu. Suruh jangan ganggu aku. Kalian juga jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku buat kalian semua tak tenang. Kamu! Apa hebatnya kamu? Pintu keluarga Rama tak pernah berniat kau masuk. Rama tak pernah berniat menikahimu. Terima kasih sudah tak menikahiku. Kamu! Jangan marah. Kenapa begitu ceroboh? Luka di tubuhmu, rasanya sakit di hatiku. Gak apa-apa, cuma luka ringan. Lanjut. Lanjut apa? Biarkan pembantu yang selesaikan. Ayo. Salahku? Apa aku terlalu bodoh? Sedikit. Kamu mau aku sakit hati sampai mati? Aku cuma mau masakin kamu. Sayangku, sehari ini kamu cuek banget. Sebenarnya mikir apa? Bu Nina, kemarin baru menolak peran utama sutradara Jaya. Biar aku tanya, tapi jangan berharap terlalu tinggi. 99% dia pasti menolak. Bangun duduklah. Gak apa-apa, gampang begini. Lagian, berlutut sama istri, kenapa? Bangun duduklah. Gak apa, gampang begini. Lagian, berlutut sama istri, kenapa? Suka sama aku? Sudah, jangan kena air. Awas infeksi. Kamu belum jawab.
Kamu cuek belakangan. Ngapain? Soal kerja? Bu Nina yang mana? Artis paling terkenal, Nina Putri. Iya, kurasa dia cocok. Tapi sudahlah, Ternyata kamu cuek belakangan. Semua karena dia. aku cari orang lain yang cocok. Coba hari ini atau besok. Aku ada rapat online, aku cek dulu. Sayang, kenapa nggak tanya aku? Aku bisa atasi Nina Putri. Aku sudah merepotkanmu. Kita suami istri, kenapa sungkan? Tapi Nina Putri itu, aku memang nggak bisa. Ada yang kamu tak bisa. Siapa? Wiveku memang jago pilih. Sekali pilih, langsung pilih yang aku tak sanggup. Kenapa? Sudah, besok jam 3 ke kantorku. Aku ajak dia. Bisa atasi dia. Terserah kemampuanmu. Oke, besok jam 3. Jangan sampai lupa. Sayang, kamu pikir kerja atau suami lebih penting? Suami lebih penting. Bohong. Suami paling-paling penting. Masih mau rapat online? Gak mau, aku temenin kamu. Kamu yang bilang sendiri. Jangan sampai nggak temenin aku. Aku belum makan. Makan nanti. Ada apa? Duduk sini. Istriku yang mau bertemu. Boleh merokok? Gak boleh. Kenapa? Istriku nggak tahan bau rokok. Bukannya dia yang butuh aku. Kalau enggak, kenapa dia mau ketemu? Apa dia fansku? Janji dia, aku tanggung. Kalau aku nggak mau? Gak mau kasih muka aku. Gak mau, soalnya gak boleh rokok. Kok kamu udah nikah? Wanita seperti apa yang bisa menaklukkan sang bapak prasetya? Kukira kau anti nikah. Karena dia, aku nikah. Kalau bukan dia, gak nikah. Oke, bisa dapat direktur utama, hutang budi sama aku, kayaknya gak rugi. Gak akan rugi. Selamat datang, Ibu. Ini jalan... Suaranya kayaknya pernah dengar. Suara ini kok kayak pernah dengar? Vera. Iya. Bapak Prasetya. Aku mau Wulan besok tepat waktu di lokasi syuting. Artis Wulan ya? Ya. Baik, aku urus sekarang. Tanya. Ya, Ibu. Ibu ingat aku? Tentu saja, mana mungkin lupa. Kayak jin lampu, semua permintaan terpenuhi. Ibu, Bapak Prasetya dan Putri Nina di dalam. Apa? Nina sudah datang duluan. Sudah datang. Halo Bu Nina, aku manajer pemasaran Elkova. Namaku Sari. Halo, aku Nina. Kalian ngobrol dulu. Aku keluar sebentar. Silakan lihat. Ini proposal kita kali ini. Parfum ini, botol dan aromanya cocok dengan pesona Bu Nina. Semua acara yang Bu ikuti, termasuk Hampers Fans, akan kami sponsori. Kesempatan bertemu ini, dapatkan Aditya untukku. Aku sangat berterima kasih. Tapi harap setelah dengar penjelasanku, Bu Nina tulus mau jadi brand ambassador, bukan karena utang budi, atau alasan lain, baru mau kerja sama kami. Kata orang, buah dipaksa tak manis. Tapi cukup dipetik saja. Kamu berbeda. Mau aku tulus mau, agak susah. Kau memang berbeda. Buatku rela, agak susah. Kami cari duta global. Gambar duta harus sesuai merek. Jujur saja, di dunia hiburan tak bisa kutemukan orang lain yang lebih cocok dari Anda. Oke, beri waktu. Aku pikir dulu. Kontak nanti. Terima kasih, Bu Nina. Panggil namaku saja. Tak usah sungkan. Anda, Ibu Prasetya, masih kerja keras. Aku jadi malu. Kalau Aditya tak kenalkan aku, apa kau akan hubungkan aku dengannya? Tentu saja. Matanya memandangmu penuh cinta. Sejak aku kenal dia, kayaknya tak pernah ada wanita lain sepenuh hati. Aku baginya benarkah begitu istimewa?
Kau wanita pertama dan satu-satunya di sisinya. Pertama, satu-satunya. Cinta itu sangat langka, apalagi di kalangan anak orang kaya. Sangat jarang ada. Romantis sejati hanya ada di keluarga kaya. Aku pamit dulu. Bu, Manajer Sari. Sudah selesai? Kata dia mau pikir dulu. Aku antar pulang. Siang ini sibuk? Tak sibuk. Kerjaan itu sudah kutuntaskan. Aku tunggu di sini sampai pulang. Kejayaan datang begitu mendadak. Jangan tegang. Tenang saja. Tidur sebentar. Jangan bicara. Jaga jalan. Sari, kau bukan baru kali ini naik mobilku. Jadi, direktur utama jadi sopirku gratis. Aku tentu rela. Ku beri kau diriku saja. Kau sudah jadi milikku, kan? Benar. Kalau hatimu bisa jadi milikku, itu lebih baik. Terima kasih. Sari, harusnya aku yang berterima kasih. Bisa melihatmu setiap hari, aku sangat senang. Jangan. Mulutmu ini tiap hari kayak dicelup madu. Mau coba rasanya? Ayo, coba rasakan. Hanya untukmu. Aku juga cuma pernah cicipi kamu. Tunggu dulu. Ini di mobil. Kamu mau apa? Sari, di hatimu aku begitu lancang. Kalau ulang lagi, aku dan Rama, kamu pilih siapa? Apa? Rama, kau suruh aku tidur bareng. Kau bertanggung jawab? Tentu saja, sangat bersedia. Kau dan Rama dibandingkan? Aku dan Rama tak bisa dibandingkan. Bukan. Kalian sangat berbeda. Kalian datang di waktu, usia, dan tahap hidup yang berbeda. Kalian muncul, tak pernah bersinggungan. Aku salah tanya. Aku tanya lain. Kalau waktu kau 10 tahun, aku dan Rama muncul bersamamu. Kau pilih siapa? Aku dan Rama muncul di depanmu. Kau pilih siapa? Tapi waktu aku 10, kau nggak ada. Aku ada. Kau ada? Siapa? Siapa? Keluarlah! Siapa? Keluarlah. Kau lihat apa? Nggak ada orang. Tak apa. Pulang dan istirahatlah. Putri. Gimana kabar Wulan? Kapan akan bertindak? Putri, Wulan setuju kerja sama kita. Tapi situasi ketat. Belum ada kesempatan. Cak beges! Ku beri waktu seminggu saja. Kalau Wulan tak mau lakukan, kau lakukan sendiri. Apapun caranya, dalam seminggu, ku beritahu kabar kematiannya. Baik, Putri. Sari, kau memang hebat sekali. Meski jadi simpanan, bisa buat Kak Rama penuh pikiran kau. Kau, kenapa nggak mati saja?
Manajer Sari, Mina datang ke sini. Tinggi dan tampan, penampilannya sempurna. Nina datang? Memang benar. Kamu hebat sekali. Katanya buah dipaksa tak manis, tapi cukup dipetik saja. Kau terlihat berbeda. Mau aku rela? Agak susah. Penampilan dan pesona Nina Wulan tak bisa dibandingkan. Ayo. Jadi, kita sepakat. Jumpa lagi, Bu Nina. Akhirnya kau datang. Untung aku tak menyerah. Aku sudah datang. Kau pasti sudah tahu jawabanku, kan? Selamat datang di Elkova. Kami sangat butuh seperti kamu. Manajer Sari, kau berjasa besar kali ini. Bapak Jaya, ini tugasku. Yang memikat Bu Nina adalah merek dan pengaruh Elkova. Yang memikatku, usaha manajer Sari. Manajer Sari memang pekerja keras. Dulu, saat dia masuk Elkova, aku wawancarai sendiri. Bukti nyata, pilihanku dulu, benar. Ayo duduk. Bu Nina, duduk sini. Halo? Kak Aditya, aku sudah pulang dari kuliah. Baru turun pesawat. Boleh tolong jemput aku? Keluarga Yuni sudah tak punya supir. Kak Aditya? Kak Aditya? Ada apa? Kangen kamu, Kak Aditya. Pulang sendiri. Nggak mau, antar aku pulang. Aku mau ketemu kakak ipar, sekalian makan. Wah, kamu tahu sopan santun juga? Tahu panggil kakak ipar? Tentu saja, soal kamu nikah udah viral di internet. Aku di luar negeri pun tahu. Kak Aditya, kamu nikah sendiri mau kan? Iya. Benar-benar mau sendiri. Kukira kamu sudah tua, diusir keluarga, baru nikahi Putri Sari. Dia yang aku cari sampai akhirnya ketemu. Benarkah? Wanita seperti apa yang pantas kau usahakan? Jangan-jangan kau bohong. Kenapa aku bohong? Kalau kamu dipaksa nikah oleh keluarga, tapi tak mau kalah muka, jadi bohong bilang karena cinta? Aku dan dia karena cinta. Baguslah, antar aku jenguk kakak ipar. Aku mau lihat wanita yang kau cintai. Apa sih pesonanya? Duduk belakang. Kenapa? Kalau tak mau, aku pergi saja. Baiklah. Aku lihat kakak ipar, cantik sekali, kelihatan sekali, wanita sukses tapi lembut. Tak seperti aku, baru lulus, tak tahu apa-apa. Orang tuaku bilang aku terlalu polos. Kok dia sok manis? Di luar negeri otaknya rusak. Aku mau ketemu kakak ipar, sapa dulu. Kakak ipar, tak ganggu kan? Aku datang mendadak. Tak sempat siapkan hadiah. Kamu tak keberatan kan? Nanti ku balikin. Maaf ya, kamu siapa? Kak Aditya, kamu tak cerita soal aku ke kakak ipar? Kak Aditya? Tak pernah. Kok kamu gitu? Kita kan teman masa kecil, tumbuh bareng. Kakak ipar, aku cerita ya. Kak Aditya itu cuek banget. Nanti aku cerita soal kejadian lucunya waktu kecil. Aku punya hal lucu. Sari, jangan dengerin dia. Kamu belum kenalkan siapa adik ini. Kenapa tak bilang dulu? Biar aku siap-siap. Dia Yuni Prameswari. Baru pulang dari kuliah. Teman masa kecil? Begitulah. Begitulah? Cuma adik tetangga. Dia ngotot mau ketemu kamu. Sekalian makan. Kakak ipar, aku cuma mau lihat kamu. Kak Aditya itu pilihannya tinggi. Selalu nunda-nunda nikah. Paman dan bibi nyaris gila karena cemas. Aduh, cukup. Selesai makan, cepat pulang. Biar keluarga tak cemas. Aku aman di sini. Oh iya kakak ipar, kamu belum bilang nama kamu siapa. Kamu belum kasih tahu nama kamu siapa. Aku Putri Sari. Ternyata Putri Sari. Cuma dari keluarga biasa, mana pantas nikahi Kak Aditya? Kenapa belum pernah kulihat? Atau kakak ipar nggak suka bersosialisasi? Kenapa banyak tanya? Cuma mau tanya. Dulu keluarga kita pernah mecin kita. Sekarang aku tahu. Ternyata dia suka tipe gadis biasa. Tadi kupikir aku terlalu cemas. Sekarang aku yakin 100%. Yuni sangat benci aku. Yuni, aku tak pernah setuju soal pernikahan itu. Kalau kau sebut hal ini lagi, jangan salahkan aku, tak peduli hubungan keluarga.
Kakak ipar, aku bakal sering ke sini. Jangan benci aku ya. Mana mungkin? Ayah suruh aku kelola perusahaan. Aku masih banyak yang belum paham. Kakak ipar lebih berpengalaman. Nanti aku akan sering tanya kepada kalian. Keluarga Yuni tak punya supir. Bahkan pejabat manajemen pun tak ada. Kok bisa ngomong gitu? Jangan sampai aku lapor ke kakek Prasetya. Cepat pergi. Kok Kak Aditya nikah? Tapi tak apa, nikah juga bisa cerai. Tak ada yang tak bisa kubobol. Berharga menunggu. Dapat foto Ibu Prasetya. Gadis itu kelihatan masih bocah. Benarkah istri baru Bapak Prasetya? Kamu bodoh. Dikurung ke Villa Prasetya. Wanita biasa bisa dapat begini. Ayo bersiap. Besok kita ungkap. Ayo kita naik gaji. Kak Aditya, Ada apa? di meja rias ini cahayanya gelap. Bantu nyalakan lampu. Kamu sebut aku apa? Kak Aditya, kenapa? Kamu gak suka? Nggak suka. Kulihat Yuni panggil begitu, kukira kamu suka. Dia orang luar, tak usah peduli. Tapi selama ini, hanya kamu di mataku. Baik, Kak Aditya. Sari, kamu cemburu? Aku senang. Aku menantikan hari aku sepenuhnya menjajah hatimu. Sebenarnya, kau sudah masuk ke hatiku. Cuma, aku takut. Sari, aku Prasetya, Aditya akan menjagamu seumur hidup. Demi hari ini, aku tunggu 10 tahun. Demi cegah dia minta cerai nanti, lebih baik simpan dulu buku nikah, biar dia tak bisa mundur. Pelan-pelan saja. Kita masih punya seumur hidup. Aditya, kau baik. Sungguh baik. Bu Sari, terjadi hal buruk. Bu Sari, gawat. Ada apa? Kamu nggak tahu soal ini? Yuni? Souvenir pernikahan keluarga elit. Cincin 100 karat. Berharga menunggu. Dapat wajah Ibu Prasetya. Siapa yang punya? Ayo, bersiap. Besok kita ungkap. Ayo kita dapat kenaikan gaji. Kayaknya ini salah paham besar. Bu Sari, kamu gak apa-apa? Jadi, kita kumpulkan bukti dulu. Terus cari pengacara. Kalau cerai, bisa dapat harta banyak. Apa sih? Cuma gosipan paparazzi. Tunggu malam nanti, aku bahas sama Aditya cara menepisnya. Jadi, wanita hitam rambut di mobil itu kamu? Terus yang siapa? Orang di mobil itu aku. Soal, wanita di foto itu, dia teman masa kecilnya. Teman masa kecil? Hati-hati ya, teman masa kecil tumbuh bareng dari kecil. Paling gampang merebut. Sekarang aku tahu. Ternyata dia suka tipe gadis sederhana. Tadi kupikir aku terlalu cemburuan. Sekarang, aku yakin 100% Yuni, dia benaran benci aku. Oke, baik. Kamu kerja saja. Kalau ada apa-apa, harus bilang aku. Aku bantu habisi pasangan brengsek itu. Baik, kerja saja. Baik. Kamu pulang. Iya, baru pulang. Kenapa nggak tidur di kamar? Aku tunggu kamu. Ada mau bahas. Kamu ada waktu. Tentu saja aku punya waktu. Lagian, aku siap mendengarnya. Hari ini, berita bilang, Yuni istri kamu lihat? Iya.
Kamu lihat, jadi kenapa nggak cari aku? Kamu lupa karena sibuk? Sari, hari ini aku sungguh sibuk. Pulang ini cuman mau cari. Ibu Prasetya, bahas soal konferensi pers Prasetya besok. Kamu mau ikut? Kamu sudah siap? Aku ingin umumkan ke dunia. Putri Sari, istri sahku, Aditya Prasetya, wanita tercintaku. Di sisa hidupku, tolong bimbing aku. Di sisa hidupku, tolong bimbing aku. Sariku sudah bisa klaim hakmu dan juga cemburu. Gendong aku ke kamar. Baik. Ayah, Ibu, aku lihat Sari. Dia ke Prasetya. Pas banget. Buat onar di Prasetya, jauh lebih seru. Di saat begini, dia berani cari Bapak Prasetya. Ini kesempatan buat kita. Oke, cepat ke sini. Kita ketemu di grup Prasetya. Putri, ada perintah. Suruh Wulan tunggu di bawah Prasetya. Nanti lihat Sari. Segera serang dia. Baik, Putri. Sari, waktumu sudah tiba. Berhenti! Jangan maluin di sini. Pulang, kau akan dihukum. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Mbak, Sri. Aku nggak mau. Mau bawa Sari kemana? Bapak Prasetya, jangan lindungi dia. Kamu sudah punya keluarga. Kalau ada gosip, nama baikmu dan pernikahanmu akan terancam. Menurutmu, benar kan? Kamu nggak apa-apa? Aku mau telepon kamu. Mereka datang. Aku bela kamu. Sial, kenapa dia datang pas banget? Ibu Prasetya. Halo, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Baru tiba. Ibu Prasetya, kenapa belum masuk? Buat apa aku masuk? Kamu istri sah, masuk dengan benar. Berikan pelajaran ke Sari. Keluarga kami bisa bawa dia pergi. Mau manfaatkan aku? Aku bukan orang bodoh. Aku senang berdiri di sini. Kalau kamu peduli padaku, kamu masuk saja. Beri pelajaran ke Sari itu. Baik. Kau masuk saja. Beri pelajaran pada Sari. Baik. Bu Sari, hari ini aku akan adakan konferensi pers untuk umumkan soal istrimu. Karena kalian semua ada, ayo ikut bersama. Aneh, bukannya mau umumkan Ibu Prasetya, kenapa Yuni belum masuk? Jangan takut, aku di sini. Ayo. Kenapa Putri Yuni belum datang? Bukannya Bapak Prasetya mau umumkan dia sebagai Ibu Prasetya? Ibu, tenanglah. Mungkin Putri Yuni mempunyai cara keluar yang spesial? Lihat Sari yang murahan itu. Nanti dia bakal menderita. Sebelum wawancara, ada hal yang mau ku bilang. Yang barusan masuk bersamaku adalah istriku, Sari. Apa? Sebelum wawancara, ada hal yang mau saya sampaikan. Yang tadi masuk bersamaku adalah istriku, Putri Sari.
Ibu Prasetya? Putri Sari? Sial, Aku malah ditipu. Yuni si jalang itu, si manis itu. Kalau kamu peduli padaku, masuklah. Bantu ku hajar Putri Sari itu. Baik. Ibu, jangan bikin aku takut. Aku tak apa. Gosip di internet, aku ikuti terus. Bagaimanapun kalian bilang, aku tak peduli. Tapi istriku, pendiam, lembut. Tak bisa kubiarkan dia disakiti. Lagian. Bapak Prasetya bawa kakak di saku. Keren, sangat pria. Dia kok bawa kakak di saku? Selain itu, aku dan Putri Yuni tak ada hubungan. Keluarga Prasetya dan Yuni cuma sering berhubungan secara pribadi. Ibu Prasetya, bagaimana cerita kamu dan Bapak Prasetya bertemu? Setelah jadi istri orang elit, apa kamu merasa naik kelas? Keluarga Prasetya terima kamu. Status kalian tak seimbang, perbedaan sosialnya besar. Apa kamu merasa tertekan? Ku dengar dulu, putri kecilmu, keluarga Rama, sudah hampir bangkrut. Tapi putri sulungnya nikahi keluarga Prasetya. Apa pendapat kalian? Putri Maya, ku dengar, tunanganmu dengan Ibu Prasetya, teman masa kecil. Viral di internet, kamu rebut tunangan kakakmu. Apa penjelasannya? Putri Maya, kondisi keluarga Rama, apa kamu tahu? Apa akan putuskan pertunangan Rama? Selama ini, keluarga Prasetya tak pernah datang. Tak mungkin mereka mengakui dia sebagai ibu Prasetya. Keluarga Prasetya nggak mungkin mengakui dia sebagai ibu Prasetya. Kamu selalu bilang kamu ibu Prasetya. Hari ini di depan banyak orang, tunjukkan buktinya. Kurasa kamu cuma tampang cantik saja. Keluarga Prasetya nggak suka kamu. Salahku kurang pikir. Harusnya suruh Aditya adakan di sini pesta pernikahan mewah. Kakek, kesehatanmu gimana? Kenapa datang sendiri? Sekeren ini tak bisa nggak datang. Keluarga Sari memelihara putri yang hebat. Orang tua Aditya liburan ke Eropa. Di rumah tinggal aku yang tua. Kalau ada yang nggak puas, temui aku di rumah tua. Soal keluarga, bicara saja di belakang. Kenapa harus di depan umum biar Jakarta tertawa? Benar, kakek benar. Kakek. Menantu, si Aditya nakal itu, kalau berani menyakitimu, bilang saja ke kakek. Biar kakek tegur dia. Kakek, dia baik padaku. Benar? Cukup-cukup saja. Dia harus terus berusaha. Kakek beri nilai 70. Masih banyak ruang untuk berkembang. Kakek, bagaimana cara kakek mendidik pewaris sehebat ini? Kenapa bisa begini? Malam itu, apa yang terjadi? Kenapa Aditya menikahinya? Kata dia, minta aku jangan ganggu dia. Bukan cuma marah. Rama, jangan sampai kulihat kamu lagi. Kalau tidak, tiap kulihat kamu, kukalahkan kamu. Itu kata hatinya. Bukan begitu. Bukan begitu. Kau tak cinta Aditya. Kau cuma balas dendam. Cuma balas dendam. Kau milikku.
Kau harus milikku. Kau jelas bukan Ibu Prasetya. Saat aku salah paham, kenapa kau tak jelaskan? Kenapa harus jelaskan padamu? Kau sendiri yang mau baca komentar di internet. Apa urusanku? Salah kau bodoh. Kau benci Sari? Kebetulan, aku juga. Mau coba kerja sama aku? Lihat baik-baik bagaimana aku habisi dia. Gimana? Hari ini baik-baik saja. Sorry, Matt. Sari! Sari, kau tak terluka? Enggak. Bilang, siapa yang suruh kau? Bilang, siapa yang menyuruhmu? Sari, kenapa kamu bisa hidup seindah itu? Sementara aku harus seperti tikus yang terus sembunyi. Kenapa? Wulan, orang yang kasihan pasti ada salahnya. Kau sampai begini, semua karena keinginanmu sendiri. Aditya, aku kurang apa dari jalan itu? Aku nggak akan lepaskan kalian. Bawa pergi. Sari, jangan begini lagi. Biar aku lindungi kamu. Aku akan tanggung semua bahayanya. Jangan menolakku lagi. Mengerti? Baik. Sari. Tak becus, hal kecil pun tak bisa. Kukira Putri Maya ada cara cerdiknya. Ternyata malah cari bodoh begini. Bodohnya luar biasa. Kami kerjasama. Kau berniat gimana? Tunggu kabarku. Dokter, bagaimana istrimu? Bapak Prasetya, ibu tak apa-apa. Cuma kaget saja. Tapi janin ibu ada tanda keguguran. Perlu istirahat untuk jaga janin. Janin? Ada tanda keguguran. Perlu istirahat untuk jaga janin. Janin? Dokter? Apa maksudmu? Selamat, Bapak Prasetya. Ibu hamil. Baru 1 bulan. Soal Wulan, kau ke kantor polisi. Dia berani sentuh Sari. Sisanya hidupnya, biar dia renungkan di penjara. Baik. Sari, gimana? Lapar nggak? Bu Lilis masakan sup ayam. Masih panas di termos. Mau minum? Ayo. Aditya, kayaknya aku jatuh hati padamu. Sari, apa kau bilang? Saat itu, Wulan menerjang. Refleksku menolakmu. Sorry. Matt! Sari, karena tubuhku lebih tahu dari otakku. Soal aku cinta kamu. Aditya, aku jatuh hati padamu. Sari, akhirnya hari ini tiba. Kata dokter, kamu hamil. Baru sebulan. Janin masih kecil. Jaga kesehatanmu. Aku akan jadi ibu. Kata dokter, 3 bulan pertama penting. Hal yang perlu diperhatikan, sudah kucatat semua. Baru sebulan, tak dengar apa-apa. Soal ini, mau kasih tahu kakek enggak? Belum dulu. Tunggu 3 bulan lagi. Soal ini, kita rahasiakan dulu. Oh ya, ada hal, kayaknya belum pernah kutanya.
Keluargamu, kenapa sepertinya suka aku? Sari, aku suka kamu. Mereka pasti suka kamu. Tapi soal menikahimu, kurasa terlalu tergesa-gesa. Kalau ada kesempatan lagi, aku pasti tetap putuskan langsung menikahimu. Kenapa? Kenapa? Karena aku takut kau tak jadi milikku. Aditya, kenapa kau begitu menyukai aku? Sari, biar aku susun kata-kataku dulu. Jadi, sebenarnya... Sari, malam hujan begini, apa kau merasa familiar? Dulu, hujan seperti ini, malam itu, aku kenal kamu. Kakak, kenapa kau basah hujan di sini? Pulanglah. Aku tak mau pulang. Aku temani kau di sini. Kau mau apa? Kau akan sakit kalau terus basah hujan. Kau lapar kan? Makanlah. Kakak, keluargamu mana? Kau begini, mereka pasti cemas. Kakak. Tuan muda, akhirnya ketemu juga Bapak Ibu. Panik sekali. Ayo pulang sekarang. Aku pasti akan temukan tamu. Kamu ingat, aku kembali. Kenapa kamu baru cari aku sekarang? Sari, aku selalu mengawasimu. Lihat kau di sisimu. Ada Rama yang selalu temani kau. Padahal aku kenal kau duluan. Di malam-malam, aku tanya diri, kalau aku lebih berani, apa akhirnya bisa berbeda? Aku tahu kau cintanya. Setiap gerakmu, tiap tatapanmu, semua bilang, Kau tak bisa lepas. Tapi kini, dia tak pantas. Aditya, kau kenal aku duluan daripada Rama. Kenapa kau tak bisa lebih berani sedikit? Aku capek menunggumu. Sangat susah. aku kira Rama bisa beri kau bahagia. Aditya, Yang ku mau, pasti kau kuasai. Gimana? Sudah mau kerja sama aku? Kamu bisa bawa Sari kembali padaku. Bapak Rama, kalau kamu meragukanku, mending kita nggak kerja sama saja. Oke, aku setuju kerja sama kamu. Tunggu kabar aku. Selama sebulan, Sari pasti kembali padamu. Aditya, aku sudah di rumah setengah bulan. Kapan aku boleh ke kantor? Sari, tunggu 3 bulan ke depan, atau aku yang urus kamu. Tapi kalau terus begini, aku bakal berlumut. Baiklah, nanti siang sopirku antar ke tempat bagus. Suamiku paling baik. Memang cinta itu seperti merawat bunga. Aku urus ibu selama belasan tahun. Tak pernah kulihat dia seperti anak kecil begini. Wanita pilihan hati bagaimanapun, aku akan sayangi dia seumur hidup. Ini tempat apa? Malam ini ada pesta. Ajak kamu santai. Nanti kamu rias. Aku tunggu. Sekarang, Pesta masih 1 jam lagi. Waktu masih cukup. Ibu, silakan ikut aku. Pergilah. Pergilah. Kak Aditya,
Kak Aditya, kamu juga ke lelang. Kok kakak ipar nggak ada? Mau nggak aku jadi pasangannya? Hal sepele ini, mana berani ganggu Putri Yuni. Waktu difoto paparazzi, diupload ke internet, bagi Putri Yuni berdampak cukup besar. Aku dan Aditya sangat menyesal. Nggak apa-apa Kak Aditya, aku nggak keberatan. Ku dengar keluarga Yuni mencarikan pasangan untukmu. Kalau tak ada urusan, perhatikanlah. Cepat nikah dan stabil. Jangan sering ke rumahku. Aku sudah nikah. Ayo, lelang. Bakal dimulai. Sari, biar kau senang dulu. Usai malam ini, Kak Aditya hanya milikku. Ini Ibu Prasetya kan? Memang cantik banget. Ibu Prasetya, senang bertemu. Malam ini kesempatan emas, Bapak Rama. Caranya sudah ku bilang. Kalau butuh bantuan, panggil saja aku. Harus bagaimana? Sudah ku bilang, kalau butuh bantuan, panggil saja aku. Aku mengerti. Semoga Bapak Rama bisa dapat yang diinginkan. Terima kasih. Maya pun, Rama pun, bersama siapapun. Cuma cari untung. Aku mau Aditya. Penat? Enggak. Aneh, tadi aku lihat Rama berdiri di sana. Kenapa sekejap saja hilang? Sayang, aku telepon dulu. Kamu istirahat dulu. Oke. Jaga ibu. Baik. Direktur Utama. Yuni belakangan ini ribut. Selalu ganggu istriku. Keluarga kita dekat. Aku tak bisa bertindak. Kau ajari dia pelajaran. Lebih baik pergi. Tak usah kembali. Baik, Direktur Utama. Ibu Prasetya, halo? Bapak Prasetya suruh aku antar teh dan kue. Kau kerja saja dulu. Kalau ada perlu, aku panggil. Baik. Sorry. 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 Semua masuk. Bapak Prasetya, Ibu kemana? Ini Bapak Prasetya. Aku selalu jaga di depan pintu. Ibu tak pernah keluar dari kamar ini. Masa bisa lenyap begitu saja? Kunci. Kunci seluruh gedung. Tak ada yang boleh keluar masuk. Baik. Siapa sebenarnya yang bawa Sari? Bapak Prasetya, kita temukan orang mencurigakan. Bapak Prasetya, dari orang ini kami temukan pisau buah. Kembalikan dia. Siapa suruhmu? Sari di mana? Bicara! Apa itu Yuni? Benar kan? Apa itu Yuni? Apa? Sekarang dia di mana? Kalau berani sentuh dia, takkan ada yang selamat keluar. Iya, itu Maya. Tak becus. Ku beri waktu seminggu. Kalau Wulan tak mau lakukan, kau lakukan sendiri.
Apapun caranya. Seminggu ini, kupersiapkan kabar kematiannya. Aku mengerti, Putri. Tapi aku belum sempat bertindak. Kalau kau berani bohong, kau takkan melihat matahari besok. Itu benar. Aku tahu kalian di ruang tunggu. Tapi lantai itu butuh undangan untuk masuk. Aku masih cari kesempatan masuk. Gimana cek CCTV-nya? Sedang diambil. Oke, aku awasi sendiri. Frame demi frame. Kalau orang ini, Patahkan satu kaki. Kirim ke rumah Sari. Bawa Maya ke sini langsung. Tunggu ketemu Sari. Kita selesaikan semua. Baik, Bapak Prasetya. Sari, malam ini kita bersama. Kamu pasti suka, karena kamu cinta aku. Kamu harusnya milikku sejak awal. Sari, kamu cantik sekali. Aditya. Aditya. Kamu sebut siapa? Saat ini yang di depanmu cuman aku, Rama Pratama. Sebut namaku. Aditya. Aditya. Kamu. Aditya. Sari, ini aku, Rama Pratama. Rama Pratama. Benar, ini aku. Rama! Lihat baik-baik. Yang di depanmu cuma aku. Tadi, kamu terus sebut Aditya. Sayang sekali. Hari ini, dia tak akan menemukan tempat ini. Sayang sekali, hari ini dia tak akan bisa menemukan tempat ini. Malam ini, kau milikku. Datang sini. Lepaskan! Malam ini kau tak akan bisa kabur dariku. Tolong! Tolong! Kau milikku! Tolong! Siapa berani ganggu aku? Sari. Paman. Sorry. Jangan sentuh aku! Jangan mendekat! Sari, ini aku. Aku Prasetya. Aditya, kenapa baru datang? Sari, jangan takut. Aku di sini, tak apa. Takkan ada yang sakiti kau lagi. Kukira kau takkan datang lagi. Kau istirahat saja. Sisanya serahkan padaku. Sari kini milikku. Kau kini milikku lagi. Apa maksudmu? Paman, kau cerdas. Kenapa tak paham? Dia cuma wanita yang sudah kusiapi dan lepas. Dia cuma barang bekas. Omong kosong! Saat aku bersama kamu, aku tetap bersih. Bersih? Kita sudah lama bersama, mana mungkin tak ada apa-apa. Waktu pertama, Rama tak menyentuhmu. Mau ku bilang dia, gimana kau goda aku? Terus, saat panas, gimana kau? Mohon, ku lepaskanmu. Terus, mau ku bilang detail kita berdua. Biar aku urus. Paman, tolong izinkan aku dan Sari. Aku tulus mencintainya. Kamu orang ternama. Wanita apa saja bisa kau dapatkan. Kenapa masih pegang wanita bekas orang? Paman, tolong, kembalikan dia padaku. Aku janji, aku akan bawa dia pergi. Takkan muncul lagi di depanmu. Boleh? Kau cari mati. Tembaklah. Tembaklah. Bunuh aku. Hidupmu juga tamat. Nasibku, kau takkan lihat. Tapi aku dan Sari akan lihat nasibmu. Nasibku, kau takkan lihat. Tapi aku dan Sari akan lihat nasibmu.
Kak Rama, kau bagaimana? Kau tak apa? Kau terluka? Bicaralah. Maya, kau gila. Aku tak apa, tapi kau tak boleh mati. Kau tak boleh apa-apa. Bapak Prasetya, semua padaku saja. Jangan sakiti dia. Rama cuma salah paham. Biar aku tanggung semuanya. Kau. Soal Rizky, belum kubilang tuntutannya. Beraninya kau tawar dengan aku. Soal Rizky, aku akui. Bunuh atau lukai saja. Aku cuma minta satu. Lepaskan Kak Rama. Baik, kau dan Rama mati bersama. Kak Rama, sebenarnya aku tahu kau tak pernah peduli aku. Tapi aku cuma minta tetap bisa temani kau. Meski kini cuma bisa mati bersamamu, aku tak menyesal. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Kak Aditya, tak boleh. Kau terlalu lancang. Jangan sentuh aku. Aku... Pergi. Ada apa sebenarnya? Kak Aditya, aku juga peduli kamu. Kau terlalu nekat. Jangan-jangan kakak ipar ketemu mantan. Kau kejarkan. Tapi soal ini tak mungkin salah satu pihak saja. Kau benar bisa bawa Sari kembali padaku. Bapak Rama. Kalau kau meragukanku, mending kita tak perlu kerjasama. Baik, aku setuju kerjasama. Tunggu kabarku. Sebulan ini, Sari pasti kembali padamu. Benar, keduanya masih saling cinta. Itu tak adil buat Kak Aditya. Itu tak adil. Kepalanya hijau kan? Aku dan Sari bukan pertama kali lakukan hal ini. Paman, kami sudah lama bersama. Jangan kira kami tak pernah berhubungan. Sari itu bersih. Kalau kau fitnah dia lagi, aku habisi kau. Bersih? Kau kira mungkin? Sekarang, di mana saja rumah sakit bisa lakukan operasi perawatan intim? Masa kakak ipar kok begini? Ini kan bohong buat jadi orang suci. Kita semua sudah dewasa. Soal ini kita sudah tahu. Lagian ini zaman modern. Putri Yuni benar. Aku dan Sari usia 18 sudah berjanji setia. Aku cuma percaya Sari. Kalimat kalian tak ku believe. Kak Aditya, sebenarnya bukan hal besar. Hubungan itu saling suka. Itu biasa. Tapi kakak ipar bohongi. Kakak ipar, benar kan? Siapa tak punya masa lalu? Katakan lagi. Aditya. Aku di sini. Bantu aku ke sana. Kau berani pukul aku? Kak Aditya, lihat dia. Aku cuma tegur dia. Dia malah pukul aku. Kita sama-sama wanita. Tapi kau dukung pelaku. Fitnahku. Apa bedanya kau dengan pembunuh? Kau benar satu hal. Tangan satu tak bisa berdebar. Tapi tangan ini bisa berdebar. Kak Aditya, aku tak... Tangan satu tak bisa. Sari pukul kau, berarti kau pantas. Aku lelah. Ayo pulang. Oke.
Ada apa? Waktunya sudah cukup kan? Sudah berhasil? Gagal? Kamu lagi ngapain sih? Jangan-jangan kamu gagal ya? Antara mereka, ada jarak saja cukup. Tak sia-sia. Dasar tak guna. Susah payah aku rencanakan. Akhirnya tetap tak bisa. Maaf. Ayo kita putuskan pertunangan. Aku akan jelaskan ke Bapak Ibu. Semua akibat tanggung aku. Jangan, Kak Rama. Ini cuma obsesi. Kau tak bisa terima Sari yang begitu mencintaimu. Putus begitu tega, menikah cepat. Jadi kau tak rela. Kau coba balikan. Aku tunggu kau. Sampai kau terima kenyataan. Kau pasti kembali padaku. Salahku. Aku sendiri yang kehilangkannya. Apa? Rama? Kau suruh aku tiduri dia? Sari, kalau kau layani Aditya, dia kasih aku 100 juta. Selamatkan keluarga Rama. Kalau kau cinta aku, demi masa depanku, sacrifice-kan sekali. Aku janji, saat keluarga Rama pulih, kita nikah, ya? Kak Rama. Dokter, gimana kondisi istriku? Ibu sangat ketakutan. Perlu istirahat yang cukup. Jangan sampai tertekan lagi. Kalau tidak, tak bisa dipastikan janin bisa diselamatkan. Aku mengerti. Harus rawat sepenuhnya kesehatan istriku. Tenang saja, Bapak. Bapak Prasetya, Rizky sudah mengaku. Maya selalu berniat jahat ke ibu. Wulan waktu itu ikut perintahnya. Keluarga Sari, sudah kau selidiki. Penculik sebenarnya itu siapa? Rama dan Yuni. Yuni bribed the VIP room staff, then drugged Ibu Sti. Lalu melalui pintu rahasia kamar, menyuruh ibu pindah ke hotel yang Rama sudah siapkan. Ke hotel. Bagus. Sangat bagus. Satu-satu menargetkan Sari. Kalian kira aku mudah ditindas? Suruh orang-orangku. Sari, Rama, Yuni. 3 keluarga. Ku cabut habis-habisan. Baik. Sari, jangan takut. Aku di sini menjagamu. Tidurlah. Aditya, jangan pergi. Temani aku. Jangan takut. Aku selalu di sini. Aku akan bawa kamu dapatkan keadilan. Siapa yang ketuk pintu pagi-pagi begini? Bu Citra, buka pintunya. Baik. Manajer Dani datang. Bu Citra, siapkan teh. Tak usah teh, Bapak Yuni. Soal bisnis saja. Untuk perpanjangan, kerjasama kan? Kontrak sudah siap. Belakangan sibuk. Belum sempat ke perusahaan Prasetya. Direktur Yuni, soal kontrak, tunda dulu. Aku datang untuk bahas. Putrimu. Direktur Yuni, lihat dulu ini. Ini ulah Yuni. Bapak Prasetya ingat hubungan lama. Keluarga Yuni dan Yuni. Anda harus pilih satu. Ini. Bapak Prasetya sudah sangat murah hati. Paling 3 hari. Jika Bapak Yuni tak beri penjelasan, jangan salahkan Bapak Prasetya. Langsung bertindak. Oh ya, kata Bapak Prasetya, kedua pihak tak perlu kerjasama lagi. Dana kerjasama, anggapnya ganti rugi buat Ibu Prasetya.
Ayah, pagi-pagi begini, siapa yang datang? Masih berani tanya? Cepat ke sini! Ada apa lagi? Aku salah apa lagi buat ayah marah? Ayah pukul aku. Lihat sendiri ulahmu. Kamu sudah permalukan keluarga Yuni. Bapak Prasetya karena hubungan lama, khusus mengutus orang, biar aku urus sendiri. Aku yang lakukan. Apa masalahnya? Aku harus dapatkan Aditya. Aku harus hancurkan Sari. Keluarga Yuni besar dan kuat. Kenapa harus takut Aditya? Dia mau tuntut aku? Silakan saja. Kusuruh kau belajar manajemen. Kau malah tak paham apa-apa. Perusahaan Yuni tanpa bantuan Aditya, mana mungkin sampai sekarang? Kenapa begini? Soal ini harus beri penjelasan ke Bapak Prasetya. Aku sudah putuskan. Perusahaan Guntur sedang cari pasangan untuk Guntur. Beberapa hari lagi, kau nikahi dia. Tak mau. Mati pun tak mau. Tak ada pilihan. Bu Citra, antar Putri ke kamar. Baik, Tuan. Ayah, aku tak mau. Bapak Prasetya. Ayah, coba. Cantik sekali. Cocok sekali sama kamu. Bagaimana urusan ini? Keluarga Yuni akan menikahkan Yuni Prameswari ke Guntur Pratama. Soal keluarga Rama dan Sari, orang kita terus awasi mereka. Jaga Rama dan Maya tak kabur. Soal penculikan, Yuni cuma pelaku pendamping. Hukumnya tak lama. Dia sombong. Hidup sadar tapi sengsara. Lebih menyiksa dari mati. Temani aku ke rumahku. Sekalian antar undangan. Sekarang, saatnya kita selesaikan. Baik. Sudah 3 hari? Tak boleh keluar. Apa maksudnya? Ibu, jangan banyak omong. Kenapa aku tak boleh bicara? Aditya bela jalang itu. Kenapa aku rasa terkurung? Setiap salah ada hukuman. Siapa yang salah, itu yang harus dia cari. Ibu, sudah begini, jangan bicara yang menyedihkan. Ayah, cepat cari cara, selamatkan Kak Rama. Cukup! Rama, keluarga Sari sudah berbuat baik. Kau tahu harus bagaimana, kan? Ayah, Kak Rama tunanganku, selamatkan dia. Aku tahu, semua dosa ditanggungku sendiri. Keluarga Sari tak akan ikut. Kata Bapak Rama, terlalu sombong. Bapak Prasetya, mohon izin tanya. Maya, apa salahnya? Apa ada salah paham? Maya, suruh Wulan bunuh Sari. Wulan sudah mengaku. Gak mungkin. Maya, baik dan suci. Gak mungkin dia lakukan hal ini. Kalian fitnah. Kami tak terima. Terima atau tidak, tak akan kalian putuskan. Tentu saja, kami juga tak akan fitnah tanpa alasan. Sari, Maya salah langkah. Dia adik kandungmu. Tolong selamatkan dia. Dia memang adik kandungku. Tapi waktu dia berbuat, apa pernah terpikir aku adik kandungnya? Tata, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu salah, Tata. Maafkan aku. Aku takkan berani lagi. Aku takkan muncul lagi di depan Kata. Sari, aku tahu aku pantas dihukum. Aku tak bisa kabur. Tapi Maya, dia masih muda. Beri dia kesempatan. Aku janji, dia akan pergi dari Jakarta. Tak akan kembali. Sari, aku tahu kami berhutang budi. Tapi, harus habisi sampai tuntas. Keadaan Maya sekarang, karena kalian terlalu sayang, aku selalu mengalah. Kenapa sekarang aku yang disakiti harus maafkan? Sari,
Aku tahu aku tak berhak memohon. Tapi, Ibu, Maya sungguh tahu salahnya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Maya suruh Wulan berniat bunuh Rama. Berniat penculikan dan pemerkosaan. Kalau mau bicara, bilang di kantor polisi. Bawa mereka. Jangan! Bapak Prasetya! Jangan! Maya! Bapak Prasetya! Rumah ini sudah tamat. Bu Sari, keluarga Rama sudah bangkrut. Semoga kalian beruntung. Lagi sedih? Enggak, cuma merasa sayang. Ibu salah pilih dulu. Sayang dia tak bisa saksikan pernikahanku. Asal kita bahagia, roh ibu pasti tenang. Iya, untung masih ada kamu. Kakak Ipah, maaf. Aku tahu aku salah. Aku tak bisa pulang ke rumah. Aku tak sanggup hidup lagi. Tolong lepaskan aku. Berbuat jahat pasti celaka. Ini semua akibat dosamu. Bawa pergi. Jangan! Kak Aditya! Kami tumbuh bareng sejak kecil. Kamu tak boleh begini. Bawa pergi. Sari, mata! Aditya! Bapak Prasetya! Aditya! Aditya, bagaimana? Sari, asal kamu aman. Kak Aditya, bukan begini. Aku mau bunuh Sari. Kamu sendiri yang maju, bukan aku. Yuni, kau cari mati. Sari, Kak Aditya terluka karena kamu. Keluarga Sari dan Rama bangkrut karena kamu. Kenapa belum mati saja? Cepat! Cepat ke rumah sakit. Sorry. Kamu gimana? Haus gak? Mau minum gak? Nggak mau minum. Ada yang mau kukatakan. Kamu tahu nggak, aku hampir mati takut. Kalau kamu apa-apa, aku dan anak gimana? Aku nggak akan biarin kamu disiksa lagi. Aku akan lindungi kamu dan anak. Meski harus korbankan nyawaku, aku rela. Aditya, kamu bodoh ya? Ya, aku memang bodoh. Sudah, aku selamat dan aku siapin pesta pernikahan mewah. Beberapa bulan lagi, aku mau lihat sendiri kelahiran anak kita. Aditya, kamu bodoh banget. Aditya! Aji! Ini istriku, Sari. Sisanya tolong bimbing aku. Aditya, aku cinta kamu. Akhirnya hari ini tiba, si gadis yang kuberi. Gimana pun, aku akan sayangi dia seumur hidup. Sari, kau mau apa? Aku dukung. Meski kau rusak, keluarga Sari dan Rama, apa salahnya? Aku dukung kamu. Kenapa nggak hati-hati? Luka di tubuhmu, rasanya sakit di hatiku. Setiap langkah dulu, buat menuju ke kamu. Setiap hari ke depan, aku mau habiskan denganmu. Sari, maukah kau menikahiku? Aku mau.